Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan materi Bani Umayyah guna untuk memenuhi tugas UAS Matkul SPI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Ramadhani dengan NIM 245241046. Saya Gadiana Zarifa dengan NIM 24 Saya Jakun Faisal Lia dengan NIM 245241040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Bani Umayyah. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan baru yaitu Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintah Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan kekuasaan yang bersifat feodal atau penguasaan tanah, daerah, wilayah, atau turun-temurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, Khalifah berani bersikap otoriter, adanya unsur kekerasan diplomasi yang diinginkan dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemimpin Khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembayatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperan dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Terlepas dari persoalan sistem pemerintah yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah. Ada 14 khalifah pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah pada 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid pada 64 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 683 Masehi. Yang keempat ada Marwan bin Hakam pada 64 sampai 65 atau 683 sampai 685 Masehi. Yang selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan pada 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik pada 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik pada 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 716 Masehi. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz pada 99 sampai 101 Hijriah atau 715 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 ada Hisyam bin Abdul Malik pada 105 sampai 125 Hijriah
atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid pada 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid pada 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 744 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid pada 127 sampai 120 Hijriah atau 744 sampai 745. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah kemajuan peradaban dinasti Umayyah di Damaskus. Kemajuan peradaban dinasti Umayyah di Damaskus terdapat di berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah dinasti Umayyah dibantu oleh beberapa al-Kutab atau sekretaris yang meliputi yang pertama adalah Khatib Ar-Rasyail, yang kedua Khatib Al-Jun, ketiga Khatib Asy-Syurtah, empat adalah Khatib Al-Khadi. Bidang yang kedua adalah bidang hukum. Pada bidang pelaksana hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam al-Qadha atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi ke dalam 3 badan, yaitu 1. Al-Khadi, kedua Al-Hisbah, ketiga Al-Nazir fil Mazalim. Bidang ketiga adalah bidang militer. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam peperangan dengan tentara Bizantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Dan yang terakhir adalah bidang sosial. Masyarakat pada dinasti Umayyah terbagi ke dalam 4 kelas sosial. Kelas tertinggi biasanya diisi oleh para penguasa Islam, dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum Pembahasan yang terakhir mengenai kemunduran Bani Umayyah. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir. Dengan berikut ini adalah beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah. Yaitu, yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Hais dengan suku Arabia Selatan atau Bani Halb yang sudah ada sejak sebelum Islam
4. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Yang kelima, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suwaif sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang keenam, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan.